Kodifikasi hadis abad ketiga. Perkembangan ilmu keislaman pada abad ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu hadis. Pada masa itu, para ulama rela bepergian jauh untuk mencari hadis, menyusun kitab tentang ilmu rijal, dan membukukan hadis. Sehingga pada masa ini muncullah karya-karya tentang ilmu-ilmu hadis seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tarikh ruwat, dan lain-lain. Juga pada abad ini terjadi perkembangan sistematika penyusunan kitab hadis, sehingga lahirlah kitab-kitab musnad dan kutub kitab sitah yang menjadi pegangan para ulama hingga saat ini. Perkembangan kodifikasi hadis pada abad ini. Pada masa ini berisi kitab hadis Rasulullah telah dipisahkan dari qaul sahabat dan fatwa tabi'in. B. Para ulama pada zaman ini telah mampu menentukan derajat hadis kepada sahih dan dhaif. C. Penyusunan kitab hadis, sistem penyusunan kitab hadis pada masa ini pun makin berkembang. Ada yang menyusun kitab hadis dengan sistem musonaf, dan ada pula yang menyusun dengan sistem musnad. D. Pada masa ini muncul pula kitab-kitab ilmu hadis, di antaranya tentang ilmu mukhtalif al-hadis, seperti kitab Takwil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah, dan kitab Ikhtilafu al-Hadis karya Ali bin al-Madini. Karya-karya dan tokoh kodifikasi pada abad ini. A. Kitab Sahih dan Sunan. Ada kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud As-Sijistani, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. B. Kitab-kitab musnad. Ada Musnad Abu Daud Sulaiman bin Daud At-Tayalasi. B. Selanjutnya Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah. Terus ada juga Musnad Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli yang dikenal dengan Ibnu Rahawayh, dan masih banyak lagi. Kodifikasi pada abad keempat. Setelah berlalu abad ketiga yang merupakan masa keemasan bagi perkembangan ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu-ilmu tentang hadis Nabi, ulama pada abad keempat ini mengikuti usaha pendahulu mereka dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi SAW. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. 1. Di antara mereka ada yang menyusun kitab hadis mengikuti metode kitab Sahih Bukhari Muslim dalam mentakhrij hadis-hadis sahih. Di antaranya Sahih Ibnu Huzaimah, terus Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak Al-Hakim. Juga ada pula beberapa ulama yang menyusun kitab hadis dengan menggunakan metode as-sunan dalam penyusunannya. Di antaranya Muntaqo bin Jarud, Sunan Ad-Daruqutni. Terus ada juga Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Yang ketiga, muncul pula pada masa ini kitab hadis yang sangat bermanfaat sekali dalam menjelaskan antara hadis yang tampaknya bertentangan, seperti Syarah Mushkil Al-Atsar. Terus yang keempat, pada masa ini juga para ulama ada yang membuat kitab hadis yang mentartib hadis-hadis berdasarkan nama sahabat periwayatannya, seperti Mu'jam Al-Kabir, At-Tabrani. Terus yang kelima, beberapa ulama juga membuat kitab-kitab mustakhraj. Mustakhraj sendiri artinya adalah yang dikeluarkan. Maksudnya seseorang meriwayatkan hadis dari satu kitab dan sanadnya dari dia sendiri. Lalu sanadnya bertemu dengan syekh pengarang kitab itu,
Selanjutnya bertemu dengan rawi yang lebih atas dari syekh tersebut. Di antara kitab mustakhraj ini adalah mustakhraj Abu Bakar al-Ismaili ala Sahih al-Bukhari. Terus ada mustakhraj bin Abi Dhilin ala al-Bukhari. Terus ada juga mustakhraj Ya'qub bin Ishaq al-Isfirayaini ala Sahih Muslim. Kodifikasi hadis pada abad kelima. Pada abad ini, para ulama mencoba membuat kumpulan hadis dengan metode jami, yaitu metode penggabungan antara dua kitab atau lebih. Kitab ini dikutip dari beberapa kitab hadis abad sebelumnya, seperti Al-Jam'u Baina As-Sahihain, yaitu kumpulan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ad-Dimashqi, terus ada Ibnu Al-Furad, Al-Barqani, dan masih banyak lagi. Yang B ada Al-Jam'u Baina Kutub Al-Khamsah au Asitah, yaitu kumpulan dari kitab Al-Khamsah atau kitab Busitah, seperti At-Tajrid li As-Sahihah wa Sunan. Terus juga ada Al-Jami' Baina Al-Kutub Asitah. Terus ada juga Jami' Al-Usul fi Ahadis Ar-Rasul. Terus ada juga Anwar Al-Misbah fi Al-Jam'i Baina Kutub Kitab Busitah As-Sahihah, dan lain-lain. Pada abad ini pun muncul beberapa kitab lain yang semakin memperkaya khasanah keilmuan Islam, seperti Syarah As-Sunan Al-Baghawi, Mashabih As-Sunan Al-Baghawi. Terus ada juga Jam'i Al-Usul fi Ahadis Ar-Rasul Ibnu Asir. Kesimpulan, pengkodifikasian kitab hadis dari abad kedua sampai abad kelima merupakan usaha para ulama untuk menyelamatkan sunnah dan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Pencatatan hadis yang pada awalnya dipertentangkan menjadi hal yang mesti untuk dilakukan. Bukankah pelarangan pencatatan hadis oleh Rasulullah dilakukan untuk kemaslahatan? Oleh karena itu, pencatatan hadis untuk memelihara keaslian sunnah dan hadis Nabi mesti pula dilakukan, supaya umat Islam di masa depan tidak kehilangan petunjuk yang akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau isi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.